Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi dengan topik hari ini. Ada 2 topik yang akan kita bahas dan kedua topik ini memang bertolak belakang gitu antara yakni tentang bank garansi, di mana bank garansi ini nanti akan berkaitan dengan akad kafalah. Kemudian nanti juga ada tentang letter of credit. Jadi keduanya memang berbeda, tapi kita memang gabungkan. Saya persilakan kepada pemakalah untuk mempresentasikan makalahnya, kemudian kita akan melanjutkan untuk berdiskusi. Baik, saya serahkan pemakalah untuk mempresentasikan makalahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 dari Fikih Muamalah Kontemporer ingin mempresentasikan makalah yang kami buat, yaitu tentang bank garansi dan letter of credit. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Zaini. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akan menjelaskan tentang bank garansi. Yang pertama, pengertian bank garansi. Definisi bank garansi adalah semua garansi yang diterima atau diberikan oleh suatu bank untuk pihak tertentu, baik perorangan atau badan usaha yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya, selaku penerima jaminan. Bila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya atau pembayarannya, atau cedera janji, jasa perbankan untuk menjamin terlaksananya transaksi yang terjadi antara pihak di luar bank dari kemungkinan risiko yang timbul di kemudian hari semakin diminati kalangan bisnis. Hal ini sejalan dengan perkembangan bisnis yang menuntut adanya integritas antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Bank sebagai pihak yang dilibatkan berada di antara kedua belah pihak dalam menjamin jaminan berupa bank garansi. Apabila yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji. Nah, sedangkan bank garansi dalam aspek syariah disebut al-kafalah. Kafalah secara etimologi berarti menjamin, dan secara terminologi muamalah adalah mengumpulkan tanggung jawab yang dijamin dalam masalah hak atau utang, sehingga hak atau utang itu menjadi tanggung jawab penjamin. Kemudian dalam teknis perbankan, kafalah adalah pemberian jaminan kepada nasabah atau usahanya untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Pendapat lain juga mengatakan bahwa yang dimaksud kafalah adalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban dari pihak yang ditanggung, makful anhu, apabila pihak yang ditanggung cedera janji atau wan prestasi. Dengan berkembangnya perbankan syariah, kafalah dimasukkan sebagai produk pelayanan jasa perbankan. Secara teknis, perbankan dapat dikatakan bahwa pihak bank memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja atau perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak ketiga. Nasabah adalah penjamin, pemberi jaminan ini memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi perjanjian atau kontrak yang telah disepakati tanpa ada rasa khawatir terjadi sesuatu dengan nasabah, misalnya cedera janji atau memenuhi prestasinya.
Selanjutnya, dasar hukum bank garansi. Dasar hukum bank garansi adalah perjanjian penanggungan atau bisa disebut borgotage yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1820 sampai dengan 1850 untuk menjamin kelangsungan bank garansi. Maka penanggung mempunyai hak istimewa yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu menggunakan pasal 1831 KUH Perdata atau pasal 1822 KUH Perdata. Pasal 1831 KUH Perdata, si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Pasal 1832 KUH Perdata berbunyi, si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Perbankan kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa jika bank menggunakan pasal 1831 KUH Perdata apabila timbul cedera janji, si penjamin dapat meminta benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih dahulu. Sedangkan jika menggunakan pasal 1832 KUH Perdata, bank wajib membayar garansi bank yang bersangkutan segera setelah timbul cedera janji yang menerima tuntutan pemenuhan kewajiban atau klaim. Dalam bank garansi yang dijadikan salah satu produk syariah, karena bank garansi sebagai salah suatu bentuk jaminan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Al-Quran dan hadis membolehkan umat manusia untuk menolong sesama dalam bentuk penjamin. Mengenai penjaminan dapat dilihat pada ayat Al-Quran, yaitu surat Yusuf ayat 22 yang berbunyi, qalu nafqidu suwaul maliki waliman ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi ja'im. Yang berarti kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Dalil yang kedua surat Al-Maidah ayat 2 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram dan jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang walaid dan jangan pula mengganggu orang-orang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu dan janganlah kali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu di Masjidil Haram. Ya, dilanjut Pak. Pihak-pihak yang terlibat. Penerbitan bank garansi oleh bank melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas bank garansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak penjamin atau bank. Bank merupakan yang mengeluarkan bank garansi yang diinginkan oleh nasabah. Kedua, pihak terjamin. Yang terjamin merupakan pihak yang meminta jaminan kepada bank untuk memiliki suatu usaha atau proyek. Yang ketiga, pihak penerima jaminan atau bohir atau pihak ketiga. Merupakan pihak yang memberikan pekerjaan kepada nasabah untuk mengerjakan suatu proyek. Nah, selanjutnya tujuan bank garansi. Tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada si penerima jaminan atau yang dijaminkan adalah sebagai berikut. Pertama, bagi bank tujuannya adalah memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar
transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau mau mengikuti tender. Dengan adanya bank garansi, maka nasabah dapat menjalankan usaha atau proyek. Yang kedua, bank pemegang jaminan atau pemberi pekerjaan. Bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi. Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan yang dijaminkan dan yang menerima jaminan. Yang keempat, memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha, baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Yang kelima, bagi bank di samping keuntungan yang di atas juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Selanjutnya, jangka waktu bank garansi. Bank garansi bisa dikatakan sebagai perjanjian ikutan atau asesoir. Timbulnya perjanjian bank garansi karena adanya perjanjian pokoknya. Dengan demikian, masa berlakunya bank garansi akan berakhir karena berakhirnya masa berlakunya perjanjian pokok, atau berakhirnya bank garansi sebagaimana ditetapkan dalam bank garansi itu sendiri. Untuk masa berlaku bank garansi hanya satu kali saja, namun bila menghendaki dapat diperpanjang. Selanjutnya, jenis bank garansi. Jenis bank garansi yang pertama, kafalah bin nafs, merupakan akad memberikan jaminan atas diri atau personal keluaran. Sebagai contoh dalam praktik untuk bentuk kafalah bin nafs adalah seseorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan. Jenis yang kedua, kafalah bil mal, merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Ada kafalah bil taslim. Jenis kafalah ini bisa dilakukan untuk menjamin pembelian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Jenis jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan. Ada kafalahul munajazah, adalah jaminan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Ada kafalah al-mulaqqa. Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munajazah, baik boleh industri, perbankan maupun asuransi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Ripaldi. Ya, baik. Selanjutnya yaitu mengenai letter of credit. Pengertian letter of credit atau dalam bahasa Indonesia disebut surat kredit berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan dalam rangka pembelian barang berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak letter of credit dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Pembiayaan letter of credit atau LC syariah adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam transaksi ini, bank syariah dapat bertindak sebagai wakil dan penjamin importir dalam melakukan pembayaran jika importir tidak memiliki dana yang cukup pada waktu yang disyaratkan untuk melakukan pembayaran. Maka bank syariah dapat memberikan dana talangan kepada importir, melakukan pembelian atas barang yang diimpor, dan memberikan pembiayaan modal kerja kepada importir. Dalam transaksi letter of credit syariah, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, syarat objek pembayaran dijamin oleh
LC syariah. Yang kedua, penetapan imbalan jasa atau ujroh bank. Yang ketiga, nasabah memberikan dana yang sama dengan jumlah tagihan. Selanjutnya yaitu dasar hukum letter of credit. Sebagai suatu instrumen perdagangan, terlebih lagi perdagangan internasional, dapat dipastikan bahwa letter of credit memiliki dasar hukum baik sebagai peraturan yang atau pedoman dalam pelaksanaan letter of credit. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang letter of credit impor syariah. Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN nomor 34 garis miring DSN strip MUI garis miring 9 garis miring 2002, dan Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang letter of credit ekspor, yaitu DSN fatwa DSN nomor 35 garis miring DSN strip MUI garis miring 11 garis miring 2002, bahwa letter of credit ekspor syariah, serta peraturan pemerintah nomor tahun 1982 tentang ekspor, impor, dan lalu lintas devisa. Selanjutnya jenis letter of credit. Yang tadi dijelaskan dalam fatwa DSN ada 2 jenis, yaitu yang pertama letter of credit impor syariah. Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Berikut akad-akad yang digunakan dalam impor syariah, letter of credit impor syariah. Yang pertama wakalah bil ujroh, yang kedua wakalah bil ujroh dengan qard, yang ketiga murabahah, yang keempat salam atau istisna dan murabahah, yang kelima wakalah bil ujroh dan mudharabah, yang keenam musyarakah, dan yang ketujuh wakalah bil ujroh dan hawalah. Selanjutnya letter of credit ekspor syariah, yaitu surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Yaitu jenis-jenis akad yang terdapat dalam letter of credit ekspor syariah. Yang pertama, wakalah bil ujroh. Yang kedua, wakalah bil ujroh dan qard. Yang ketiga, wakalah bil ujroh dan mudharabah. Dan yang keempat, musyarakah. Dan yang terakhir, bai dan wakalah. Keuntungan letter of credit. Keuntungan letter of credit diantaranya yang pertama bagi pembeli atau importir, yaitu keuntungannya importir dapat menentukan jenis dokumen yang sesuai dengan kebutuhan. Importir dapat menentukan tanggal yang tepat pengapalan barang. Yang ketiga itu importir dapat meminta fasilitas pembiayaan impor dari issuing bank. Dan yang terakhir, transaksi menjadi lebih efisien dan aman karena telah dijamin dan ditangani oleh pihak bank. Selanjutnya keuntungan bagi penjual atau eksportir. Yang pertama, eksportir akan mendapatkan kecepatan dan keamanan pembayaran karena letter of credit akan memperpendek time lag antara pengapalan barang dengan penerimaan pembayaran. Yang kedua, eksportir dapat terhindar dari pembatalan letter of credit secara sepihak. Yang ketiga, eksportir dapat meminta tambahan jaminan dari bank lain apabila eksportir meragukan bonafiditas issuing bank atau khawatir akan political risk atau transfer risk di negara pembeli. Dan yang keempat, eksportir dapat terhindar dari risiko transfer atau transfer risk. Yang selanjutnya kelemahan letter of credit yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ridhoni Juliusnya. Silakan Ridhoni. Baik, yang selanjutnya yaitu kelemahan letter of credit. Selain keuntungan, terdapat pula kelemahan dari sistem pembayaran dengan menggunakan letter of credit, yaitu salah satunya adalah yang A, memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan jenis pembayaran lainnya. Importir harus mengeluarkan biaya untuk provisi pembukaan LC atau letter of credit.
biaya telekomunikasi, dan pemeriksaan dokumen dan lainnya. Yang B, pembatalan letter of credit sulit dilakukan. Nah, tidak ada jaminan seandainya kualitas barang tidak sesuai dengan kontak. Yang kedua itu risiko unpaid, di mana eksportir menanggung risiko ditolaknya pembayaran oleh bank apabila dokumen yang diserahkan menggunakan penyimpangan terhadap syarat-syarat letter of credit. Nah, selanjutnya sebagai kesimpulannya dari makalah kita hari ini, yaitu bank garansi adalah merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Jaminan semacam ini biasanya diberikan oleh bank dengan catatan terlebih dahulu nasabah harus menyediakan jaminan lawan, di mana jaminan lawan besarnya melebihi nilai proyek. Hal ini dilakukan untuk jaminan nasabah apabila akan mengerjakan suatu proyek tertentu atau untuk mengikuti tender di instansi tertentu pula. Nah, kemudian dari kesimpulan dari letter of credit, yaitu pada dasarnya letter of credit merupakan suatu instrumen berupa surat yang diterbitkan oleh bank atau bank devisa yang mempermudah eksportir dan importir melakukan perdagangan internasional walaupun eksportir dan importir tidak saling mengenal. Dalam hal ini, reputasi atau nama baik banklah yang dipertaruhkan. Letter of credit memiliki dasar hukum di Indonesia sendiri, dilandasi dengan peraturan pemerintah, surat edaran BI, dan undang-undang maupun keputusan pemerintah lainnya. Sekian presentasi makalah kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mungkin ada tambahan dari Ibu atau sanggahan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Untuk kita fokuskan dulu terkait bank garansi. Saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya ya jenisnya adalah umum, yaitu mohon penjelasan dari pemakalah apa perbedaan bank garansi di bank syariah dan di bank konvensional. Oke, bagaimana? Tunggu, Bu. Sebentar Bu ya, dicari. Recordnya tolong di pause dulu aja. Bu, saya Bu mau jawab, Bu.
Sebentar Ah. dulu. Oh iya. Recordnya di pause dulu. Oke. Jadi pertanyaannya gimana Bu? Awal gimana? Perbedaan antara bank garansi konvensional dan bank garansi syariah. Nah, ini saya akan jawab ya. Jadi penerbitan bank garansi pada bank konvensional dengan penerbitan bank garansi pada bank syariah secara keseluruhan tidak ada perbedaan. Akibat dari pengajuan klaim pada bank konvensional berubah menjadi fasilitas kredit, sedangkan pada bank syariah berubah fasilitas pembiayaan. Nah, dari untuk penyelesaiannya, diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan negeri maupun non litigasi di luar pengadilan. Dan sedangkan bank syariah, sengketa di bank syariah dapat diselesaikan melalui jalur litigasi, pengadilan agama, mediasi maupun badan arbitrase syariah nasional atau disebut Basarnas. Oke. Untuk Zaini, jadi untuk bank garansi ini yang perlu dipaparkan yaitu kredit ataupun kredit kalau di konvensional jika di bank syariah ini menjadi pembiayaan itu ketika adanya bank garansi tidak selalu adanya kredit ya, karena bisa disampaikan perlu dalam bank garansi ini tidak selamanya kontraktor, dalam hal ini adalah nasabah, ini menggunakan jasa kredit di bank konvensional. Jadi perlu dipahami bahwa bank garansi ini termasuk salah satu persyaratan administratif dulu. Jadi ada tahap pertamanya adalah bank garansi ini sebagai persyaratan administratif. Maksudnya adalah ketika ketika kontraktor, contohnya ini mau mengikuti proyek atau tender di tender yang besar, maka bank garansi ini menjadi salah satu syarat penting. Tujuannya untuk apa? Untuk ketika kontraktor ini misalnya kekurangan dana dalam proyek, maka kekurangan dana ini akan dijamin oleh bank, kayak gitu. Jadi ini adalah dari bank garansi, dasar awal dari adanya bank garansi ini. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada masalah ataupun kontraktor ini tidak kekurangan dana, maka udah bank garansi ini hanya satu lagi, itu hanya sebagai administratif aja. Tapi ketika kekurangan dana di tengah jalan nih, misalnya total dananya itu 100 miliar, nah si kontraktor ini hanya punya uangnya misalnya 70 miliar, maka karena sudah dikeluarkan bank garansi, maka bank ini akan mengcover dari kekurangan memberikan kredit kepada kontraktor, kayak gitu. Tadi itu kalau di konven, kalau di syariah itu skema awalnya sama ya, awalnya sama, tetapi nanti akan ada akad ya. Jadi di awalnya tujuannya sih sama gitu, tapi nanti yang akan mengubahnya itu adalah akad. Jadi kalau di konven jadi kayak kredit aja, adanya bunga. Makanya tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan syariah yang di konven itu. Karena misalnya 30 miliar, maka setiap tahunnya misalnya 2%, misalnya ya 5 tahun berarti 10%, berarti 30 miliar plus 10%. Itu kalau di konven. Itu dalam memberikan kredit. Nah, kalau di syariah ini adalah termasuk jasa. Nah, itu dalam pakai akad kafalah bil ujroh ataupun ada akad-akad yang lain ketika memberikan pembiayaan itu. Itu seperti itu. Oke, itu terkait bank garansi. Nanti kita bisa lanjutkan lagi untuk diskusi. Kemudian untuk letter of credit, coba bagaimana
apa perbedaan sama juga ya saya karena ya, tujuannya kita itu mau membandingkan bagaimana apa perbedaan operasional di LC di bank syariah dan juga di konven. Silakan siapa yang mau jawab? Ya, Bu. Ya, Bu, saya akan menjawab perbedaan antara LC syariah dan LC konvensional. Dalam LC konvensional, di situ merupakan bank menyediakan jasa antara si pembeli barang atau importir, pembeli barang pokoknya ke luar negeri dengan bank mendapatkan bunga di dalamnya. Sedangkan kalau LC syariah, dalam LC syariah itu banyak akad-akad yang terdapat di dalamnya, termasuk salah satunya yaitu kafalah bil ujroh atau wakalah bil ujroh. Jadi bank syariah tersebut mendapatkan ujrohnya atau upahnya di dalamnya, dan pada bank syariah itu tidak bisa menerima ujrohnya melalui presentasi, tapi dalam bentuk nominal yang pasti di dalamnya. Itu aja, Bu, yang saya pahami dari LC perbedaan LC syariah dan LC konvensional. Kalau konven bagaimana untuk mendapatkan fee-nya itu? Ya, jadi si bank tersebut dapat fee-nya itu dari pembiayaan jasa yang diberikannya gitu, Bu. Jadi di dalamnya terdapat nominal lebih dari harga yang dibelikan gitu. Maksudnya adalah bunganya di dalamnya gitu. Misalkan harganya 40 juta, si bank tersebut melebihkannya gitu, Bu. Jadi misalkan upah jasa dia jadi 45 juta atau 40 sekian gitu, Bu. Jadi dia termasuknya bunganya gitu. Oke, untuk letter of credit, jadi ada 2 tipe dalam jasa letter of credit ini. Karena prinsipnya LC ini adalah jasa perbankan. Jasa perbankan ketika nasabah ingin membeli atau ingin memiliki barang yang barangnya ini tidak ada di Indonesia. Barangnya misalnya ada di Amerika, mobil misalnya. Nah, proses mobil ini harus menggunakan LC. Nah, ada skema-skema LC ya, pemakalah bisa dijelaskan kembali skema LC. Nah, tapi yang di sini saya mau menginfokan bahwa ada LC, jasa LC ini yang pertama nasabah ataupun dalam hal ini adalah pembeli barang ya, ini sudah punya uang, hanya dia harus melalui proses LC. Misalnya harganya 40 juta yang tadi dicontohkan oleh rival, maka si nasabah ini sudah memiliki uang 40 juta itu. Kayak gitu. Maka si bank hanya mengeluarkan LC-nya aja. Nah, yang kedua, ada tipe nasabah yang dia itu harganya 40 juta tetapi harga 10 juta tetapi punya uangnya itu di bawah itu. Kayak gitu. Maka yang akan berlaku di sini kalau di konven itu akan ada kredit. Ya. Nah, dalam konven si nasabah ini itu akan dikenakan bunga. Jadi ada bunganya di sana tuh.
Kalau di syariah itu, alurnya seperti itu, nah tapi nanti akan dikenalkan dengan, skema akad-akad. Jadi kalau, dalam konven itu untuk yang kreditnya ya udah berarti itu pemberian kredit, memberikan kredit kepada nasabah gitu. Nah kalau itu dia, kalau si nasabahnya punya uang full maka ya dia jasanya itu sesuai dengan, dilihat juga dari jumlah harga misalnya mobil harga 40 juta itu maka akan dilihat, eee, dari 40 jutanya itu. Nah, kalau untuk yang syariah nih saya, pertanyaan selanjutnya, jadi setelah kita mengetahui bahwa dalam konvensional itu, adanya bunga ya, maka yang tidak sesuainya itu kan karena adanya riba. Ya, Nah ya, riba itu kan, jadi misalnya, dia membayar 40 juta, kalau jasa malah condong tidak, karena jasa itu bisa jadi, ujroh. Jadi jasa di konven ya, di konven pun ketika nasabah ini udah punya uang dan bank ini menjadikan, menjadi, yang mewakili, jadi jasa di konvensional, bank konvensional, maka itu ya udah nanti dia bayar aja ujrohnya, berapa jasanya, pembayaran jasanya. hmm, Yang tidak diperbolehkan itu, eee, yang tidak diperbolehkan itu yang tidak sesuai dengan syariahnya itu ketika, nasabah ini tidak punya, uang full, maka akan ada kredit gitu oh iya, ya. iya Bu. Kemudian kalau untuk yang, syariah, LC di bank syariah ini, eee, dengan akad wakalah bil ujroh itu adalah, dasar dari LC. Ya, jadi wakalah bil ujroh maksudnya adalah bank menjadi wakil nasabah untuk pembelian barang, Sekarang. kayak gitu ya, untuk pembelian, ya objek itu. Kemudian ketika, tadi sama, ketika nasabah punya uang maka akan, eee, langsung tunai, maka si bank ini hanya sebagai, wakil aja. Tapi ketika nasabah ini, kurang ataupun, dananya belum full, maka akan diberikan pembiayaan. Jadi, tolong jelaskan oleh pemakalah bagaimana skema akad, LC ini? Silakan. Tadi saya udah kasih clue wakalah bil ujroh gitu. Saya Bu akan menjelaskan Bu skemanya Bu. Oke, silakan Ridoni. Mungkin bisa ditampilin screen-nya. Nah ya ini dari skema akad wakalah bil ujroh yang biasa. Nah di sini ada importir atau al muwakil, ada bank sebagai al wakil, ada eksportir. Nah di sini skemanya importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor. Nah lalu importir dan bank melakukan akad wakalah bil ujroh untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. Nah setelah itu besar ujroh harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Di sini jelas ya skemanya dari urutan 1, 2, 3-nya antara akad sampai dokumen dan pembayarannya. Ya, untuk selanjutnya di sini ada yang namanya akad wakalah bil ujroh, qard. Di sini bercampur qard ya, qard kan utang kan, berarti di sini sama kayak tadi, ada al muwakil atau importir, ada al wakil sebagai bank, ada eksportir. Nah di sini urutannya, importir tidak memiliki dana yang cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor. Lalu importir dan bank melakukan akad wakalah bil ujroh untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. Setelah itu besar ujroh harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase. Kemudian bank memberikan dana talangan qard kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor. Nah, di sini 1, 2, 3, di situ kan ada akad wakalah bil ujroh. Di situ ada antara al muwakil dan al wakil, antara importir dan bank itu melakukan akad wakalah bil ujroh dan qardnya di situ.
Itu Bu. Lalu ada lagi di sini ya ini namanya skema akad wakalah bil ujroh al mudorobah. Nah, al mudorobah di sini sama ada al muwakil, ada importir, ada al wakil sebagai bank, ada eksportir. Nah, nasabah melakukan akad wakalah bil ujroh kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran. Yang tadi ya itu. Yang kedua, bank dan importer melakukan akad mudorobah di mana bank bertindak selaku sohibul mal, menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor. Nah, di sini jelaskan akad wakalah. Di situ pertama importir berakad dulu dengan al-wakil atau bank. Nah, di situ ada dokumen. Yang ketiga kan pengiriman dokumen pembayarannya kepada eksportir. Lanjut. Yang terakhir di sini ada skema akad wakalah bil ujroh dan hiwalah. Nah, di sini sama seperti biasa, ada al-muwakil sebagai importir, ada al-wakil sebagai bank, ada eksportir, dan di sini ada muhil dan muhal alih. Dan eksportir itu sebagai muhal. Ada muhil, ada muhal alih, ada muhal. Nah, di sini skemanya importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor. Lalu importir dan bank melakukan akad wakalah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. Kemudian besar ujroh harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Selanjutnya, hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor. Itu Bu untuk skema-skema akad-akad dari LC ini Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Makalah penjelasannya. Nanti kemudian kita akan lanjut berdiskusi dengan teman-teman. Insya Allah akan dilaksanakan hari Senin ya, hari Senin. Iya, Bu. Nanti mungkin teman-teman ada yang menyanggah, ada yang mau menambahkan, dan juga ada yang mau merespon hasil presentasi hari ini, presentasi teman-teman. Dan kemudian nanti pun insya Allah Bapak akan memberikan pemaparan terkait bank garansi dan juga LC ini. Oke, baik, pertemuan kita hari ini kita cukupkan, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.